Istilah Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman, itu pada asalnya adalah sebuah klaim kebenaran manhaj, bukan nama mazhab tertentu. Padahal para sahabat, tabi'in, dan imam-imam salaf itu tidak pernah menyebut diri mereka sebagai Asy'ari ataupun Maturidi, atau juga menyusun sebuah akidah dengan logika filsafat. Namun dalam perjalanan sejarah, istilah Aswaja itu mengalami penyempitan makna dan bahkan pergeseran arah. Di banyak negeri muslim pada hari ini, teman-teman, Aswaja itu hampir identik dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seolah-olah di luar itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Disinilah problem akidah itu bermula. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan Aswaja di dalam akidah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini akidahnya sifat 50 seperti ini. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi, akidahnya rumusannya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu akidah Salafi Wahabi. Nah, dari tauhid rububiyah uluhiyah ini maka muncul faham bahwa tawassul syirik, istighatsah syirik, tabarruk syirik. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Kemudian dari tauhidul asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat ini merupakan counter, ya, lawan terhadap akidah 50 atau sifat 20. Jadi tauhid asma wa sifat ini sebenarnya lawan dari sifat 20 yang akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi begitu. Dan kita tidak perlu belajar akidah Wahabi. Kita ini yang penting mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang paling penting. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Nah, kesalahan pertama yang mendasar bagi Aswaja yaitu mereka mendahulukan akal atas nas. Salah satu kesalahan yang paling fundamental dalam akidah Aswaja, teman-teman, yaitu versi kalam yang menjadikan akal itu sebagai hakim di atas nas, bukan sebagai alat untuk memahami nas. Dalam praktiknya, ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diterima sebagaimana adanya, tetapi ditimbang terlebih dahulu dengan logikanya. Jika menurut akal mereka makna zahir itu dianggap mustahil, maka nas tersebut ditakwilkan, ditafsirkan maknanya, ataupun bahkan dianggap bukan dalil akidah. Padahal manhaj salaf itu justru kebalikannya. Akal itu tunduk kepada wahyu, bukan wahyu yang dipaksa untuk tunduk pada spekulasi akal. Masalahnya bukan pada penggunaan akal, karena Islam tidak anti dengan akal, teman-teman. Masalahnya adalah akal itu dijadikan standar kebenaran akidah, sementara wahyu hanya dijadikan simbol yang bisa ditafsir sesuka kaidah logika. Ini bukan manhaj sahabat, teman-teman, bukan juga manhaj tabi'in, dan bukan pula manhaj para imam besar seperti Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, ataupun Imam Abu Hanifah di dalam akidah mereka. Kesalahan kedua, konsep sifat Allah yang menyimpang dari manhaj salam. Dalam akidah Aswaja Asy'ariyah, kita menemukan problem besar dalam pembahasan sifat Allah. Mereka itu membagi sifat Allah menjadi sifat nasbiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, dan terkenal dengan konsep sifat 20. Masalahnya, Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi terbaik tidak pernah mengenal pembagian ini. Ini adalah sebuah konstruksi ilmu kalam, bukan ajaran nas. Lebih parah lagi, teman-teman, banyak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti Allah itu beristiwa di atas aras, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah turun ke langit dunia. Justru dianggap bermasalah
secara akal, lalu ditakwil ataupun ditolak makna zahirnya. Ironisnya teman-teman, mereka mengklaim mengikuti salaf, tetapi meninggalkan cara salaf di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama salaf berkata, kami menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa tahrif, tanpa tahyib, tanpa tamsil, dan tanpa ta'til. Sementara aswajah, kalam, justru banyak terjatuh kepada ta'til yang terselubung, yaitu meniadakan makna sifat dengan alasan menjaga tauhid. Nah, kesalahan ketiga teman-teman, mereka menuduh akidah salaf sebagai tajsim atau tasbih. Salah satu kekeliruan yang serius adalah melabeli akidah salaf sebagai tajsim, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Padahal salaf menetapkan sifat tanpa menyerupakan, dan ini dua hal yang sangat berbeda. Menetapkan tangan bukan berarti menyerupakan dengan tangan makhluk. Menetapkan istiwa bukan berarti Allah seperti makhluk yang duduk. Namun, Asy'ariyah sering membuat dikotomi yang palsu teman-teman. Jika menetapkan sifat itu dianggap mujassimah, jika menolak makna zahir itu dianggap suci dari tasbih. Ini logika yang keliru teman-teman. Justru yang paling selamat dari tasbih adalah menerima wahyu apa adanya, karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada akal manusia. Ketika akal merasa tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nas itu ditakwil, disitulah muncul kesombongan intelektual di dalam akidah. Kesalahan yang keempat teman-teman, memasukkan filsafat Yunani ke dalam tauhid. Ilmu kalam Asy'ariyah tidak lahir di ruang yang hampa. Ia sangat dipengaruhi oleh logika Aristoteles, filsafat Yunani, debat Mu'tazilah, konsep-konsep seperti zawhar, arad, hudus, al-ajsam, mustahil bagi Allah memiliki arah. Semua ini kan berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, melainkan dari tradisi filsafat yang asli. Masalahnya, akidah Islam justru dibangun di atas kesederhanaan tauhid, bukan kerumitan istilah metafisika. Akibatnya apa teman-teman? Akidah itu menjadi sulit dipahami oleh orang awam, penuh istilah teknis seperti jauh dari ruh Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW berdakwah tauhid dengan bahasa yang sangat jelas maupun lugas. Nah, kesalahan yang kelima, mereka menganggap akidah sebagai ranah ijtihadiyah. Banyak tokoh aswajah pernah mengatakan perbedaan akidah ini kilap ijtihadi. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bermasalah. Akidah bukan seperti fikih teman-teman. Akidah adalah perkara usul, yaitu pondasi iman. Jika prinsip tauhid, prinsip sifat Allah, dan manhaj beragama itu dianggap wilayah toleransi bebas, maka batas kebenaran menjadi kabur. Salaf sangat tegas dalam masalah akidah. Mereka membantah Jahmiyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah, dan mengatakan ini hanya kilap biasa. Namun ketika Asy'ariyah dikritik hari ini, kritik itu dianggap memecah belah umat. Ini standar ganda. Kesalahan yang keenam, mereka mengklaim eksklusif sebagai satu-satunya aswajah. Kesalahan ini sangat serius teman-teman, karena mereka memonopoli label Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang menetapkan sifat Allah sesuai dengan nas, menolak takwil kalam, mengikuti manhaj salaf, sering dicap sebagai Wahabi, Mujassimah, Kawaris gaya baru, bahkan mereka sesat. Padahal secara historis Asy'ariyah sendiri pun baru muncul pada abad ketiga Hijriah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak masa sahabat. Ini klaim terbalik secara sejarah dan metodologi teman-teman. Dampak kesalahan akidah ini di lapangan, kesalahan dalam akidah aswajah kalam tidak berhenti pada teori. Dampaknya sangat nyata. Umat menjadi bingung tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu terasa kering dan abstrak. Umat pun takut memahami ayat sifat. Akidah pun dijaga dengan slogan, bukan dalil. Lebih jauh, kritik terhadap kesyirikan, bid'ah, dan penyimpangan sering sekali dilemahkan demi menjaga harmoni aswajah. Akhirnya, akidah bukan lagi alat pemurnian iman, tapi alat legitimasi tradisi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan aswajah dalam akidah bukan karena niat yang buruk, tetapi karena metodologi yang keliru. Ketika akal itu difungsikan sebagai hakim wahyu, ketika filsafat dijadikan pondasi tauhid, dan ketika manhaj salaf itu ditinggalkan dari kompromi logika,
maka penyimpangan adalah keniscayaan. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf bukan berarti mundur. Justru itulah jalan yang paling aman dalam akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.